Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan malam hari ini buat segala kebaikan pertolongan Tuhan yang selalu nyata di dalam setiap pribadi kita. Allah kita adalah Allah yang begitu luar biasa, yang selalu menjaga, melindungi kehidupan kita. Mari kita sama-sama menaikkan segala puji, syukur kita di hadapan Tuhan. Dan kita menyanyikan pujian, ku naikkan syukur padamu. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan takhta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kita kembali menyanyikan pujian ini, segala puji syukur. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan takhta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat kami persembahkan dan naikkan ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mensyukuri akan kebaikan dan pertolongan Tuhan di dalam setiap pribadi hidup kami. Ada begitu banyak pengalaman, hal-hal indah dan pertolongan Tuhan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu, pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Segala pujian, syukur hanya kami naikkan kepada Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan menuntun kami, sehingga kami boleh meluangkan waktu kami malam hari ini untuk bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menaikkan segala pokok doa kami dan mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan berkati dan Tuhan pimpin kami dalam ibadah doa kami malam hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, tetapi seperti ada tertulis,
apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari kita bersama kembali menyanyikan pujian ini. Meskipun ku tak mengerti apa yang ku alami, tapi pertolongan Tuhan Ia akan berikan sesuai dengan waktunya bagi setiap kita. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku.
Malam hari ini mari kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita. Secara khusus malam hari ini kita akan berdoa untuk pelayanan musik gereja di dalam gereja kita, yang di dalamnya ada tim pujian dan penyembahan. Mari kita sama-sama berdoa. Yang pertama kita doakan untuk para penata layan kita yang bersedia untuk melayani Tuhan di dalam pelayanan di atas panggung. Kita doakan untuk para WL, singer, pemusik. Kita doakan mereka agar diberikan kesetiaan untuk melayani Tuhan. Kita doakan mereka di dalam setiap persiapan-persiapan yang setiap minggu mereka siapkan untuk pelayanan di kebaktian umum gereja kita. Kita doakan juga agar para pelayan Tuhan ini yang melayani di atas panggung ini juga memiliki hati seorang penyembah yang benar untuk senantiasa memuji, menyembah Tuhan di dalam kehidupan mereka secara pribadi. Mari kita berdoa untuk pokok doa yang pertama ini. Yang kedua, mari kita berdoa untuk mereka yang melayani di belakang panggung. Kita doakan untuk sound engineer, kita doakan untuk operator LCD, kita doakan juga untuk saudara kita yang membantu di dalam pelayanan live streaming di setiap ibadah kita. Pelayanan ini bukan pelayanan yang gampang. Kita doakan mereka agar mereka diberikan kemampuan, hikmat untuk boleh mengatur setiap audio, setiap visual yang ditampilkan di dalam ibadah live streaming kita. Kita percaya bahwa Tuhan yang akan memampukan mereka di dalam melakukan segala tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka ini. Mari kita berdoa untuk pokok doa yang kedua ini.
Yang ketiga, mari kita berdoa untuk regenerasi tim pelayanan di dalam gereja kita. Kita membutuhkan para pelayan-pelayan baru yang melayani di atas panggung maupun di belakang panggung. Kita berdoa untuk regenerasi ini, untuk WL, singer, pemusik, sound engineer, dan operator LCD. Bahkan kita doakan juga untuk regenerasi untuk live streaming, sehingga Tuhan juga boleh menggerakkan hati jemaat kita untuk melayani di bidang ini. Mari kita sama-sama berdoa untuk regenerasi di dalam tim pelayanan dalam gereja kita, segala upaya-upaya yang dilakukan untuk regenerasi pelayanan ini. Mari kita berdoa bersama. Yang terakhir, kita berdoa untuk pemerintah kita. Kita doakan untuk bangsa dan negara kita. Kita terus mendoakan agar pemulihan terjadi kepada bangsa kita. Kita doakan untuk upaya pemerintah dalam menekan kasus COVID yang terjadi sekarang ini. Kita doakan untuk kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan, di antaranya pembatasan mobilitas orang yang mereka tengah lakukan sekarang ini. Dan juga kita doakan untuk kelanjutan vaksinasi di setiap daerah, agar vaksinasi ini boleh dilakukan dan bangsa kita bisa dipulihkan dari kasus COVID ini. Mari kita sama-sama berdoa untuk pemerintah kita.
Saudara, kita sering mendengar kata setia, ataupun kita sering mengucapkan kata ini. Dan kalau kita ditanya siapa yang mau jadi orang yang setia, semua orang pasti mau dan menganggap dirinya lah yang paling setia di dalam kehidupan ini. Di dalam kata setia atau faithful terkandung arti komitmen di dalamnya. Nah, sebagai murid Kristus, kita seharusnya setia kepada tugas, pekerjaan, pelayanan yang dipercayakan kepada setiap kita. Saudara, bangsa Israel dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan atau tanah perjanjian, mereka mengalami begitu banyak kesetiaan dan penyertaan Tuhan kepada mereka. Tuhan memberi mereka tiang api dan tiang awan di tengah-tengah padang gurun dalam perjalanan mereka. Tuhan memberi mereka makan mana. Tuhan memberi banyak mujizat kepada mereka. Sumber air, yang batu yang diketuk atau yang dipukul oleh Musa itu keluar sumber air dari situ. Begitu nyatanya pertolongan Tuhan kepada bangsa itu. Namun tetap saja mereka meragukan Tuhan. Mereka mengeluh sepanjang hari dan tidak bersyukur kepada Tuhan. Bahkan mereka membuat patung dan menyembah berhala atau patung-patung itu. Bangsa Israel berkali-kali mendukakan hati Tuhan, sehingga Tuhan akhirnya menghukum mereka dengan memutar rute perjalanan mereka sampai 40 tahun lamanya. Bahkan sampai mereka ditawan dan dibuang ke Babel. Bangsa ini adalah bangsa yang bebal, tidak setia terhadap Tuhan. Tetapi sebaliknya Tuhan tetap setia kepada janjinya kepada bangsa Israel. Ulangan 7 ayat yang ke-9 berkata, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Ratapan 3 ayat 22 dan ayat yang ke-23 juga berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Jadi kita melihat betapa besarnya kasih setia Tuhan kepada bangsa Israel dan kepada setiap kita. Selalu baru setiap hari. Artinya kasih setia Tuhan, kesetiaan Tuhan itu tidak pernah berakhir. Nah, saudara kekasih Tuhan, terkadang kehidupan kita tidak berjalan seperti yang kita rencanakan. Ada saatnya keadaan terjadi di luar kendali dan dugaan kita. Kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Kita kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan, diagnosis medis yang tidak terduga, putus hubungan, kecelakaan, dan sebagainya. Tetapi segala jenis peristiwa itu dapat datang kepada hidup kita kapan saja dan menghancurkan rencana-rencana yang telah kita rencanakan. Ketika kita sudah melakukan yang terbaik, namun justru yang terburuk yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sekian lama kita mungkin berdoa memohon sesuatu dan memohon permohonan kita dijawab oleh Tuhan. Tetapi itu juga belum dijawab oleh Tuhan seperti yang kita harapkan. Nah, apakah kita akan tetap setia dan berpegang teguh kepada perintah Tuhan? 2 Timotius 2 ayat yang ke-13 berkata, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Allah adalah pribadi yang tetap setia walaupun kita manusia tidak setia kepada dia. Bisa saja kesetiaan kita diuji
oleh pengalaman-pengalaman pahit, pengalaman-pengalaman buruk, ataupun pergumulan-pergumulan yang kita alami. Kesetiaan kita diukur dari tindakan dan disertai dengan pengorbanan. Harga untuk menjaga kesetiaan kepada Tuhan itu mahal. Seringkali harus mengorbankan kesenangan kita, kenyamanan, ataupun sesuatu yang paling berharga di dalam hidup kita. Kesetiaan kita kepada Tuhan tidak boleh sebatas hanya pada jawaban doa yang kita terima, sebatas pada berkat yang kita terima, sebatas pada kenyamanan hidup, kehidupan aman yang kita dapatkan. Tidak, tetapi kesetiaan kita kepada Tuhan lebih dari hal-hal itu. Saudara, kesetiaan berbicara tentang keteguhan hati, menjaga sebuah kondisi agar tidak berubah dan tidak menyimpang dari yang seharusnya. Mari kita semua belajar untuk setia di dalam setiap perkara yang Tuhan percayakan kepada kita, sekecil apapun itu. Setia kepada Tuhan dan perintahnya, setia kepada tugas kita, setia kepada tanggung jawab kita, pelayanan kita, keluarga, bahkan pasangan kita. Dasar dari kesetiaan itu ialah karena kasih kita kepada Tuhan. Tuhan setia kepada kita karena kasih-Nya kepada kita. Karena Dia begitu mengasihi setiap kita. Kita pun demikian. Kita setia kepada Tuhan karena kita begitu mengasihi Dia dengan segenap hati kita, jiwa dan akal budi kita. Jadi tetaplah kita setia kepada Tuhan. Sekalipun kita ditimpa masalah dan persoalan, tetaplah setia kepada Tuhan. Sekalipun doa kita belum mendapatkan jawaban, tetaplah setia kepada Tuhan sekalipun pandemi ini belum berakhir. Tetaplah setia kepada Tuhan sekalipun usaha dan pekerjaan kita menemui banyak kesulitan. Tetaplah setia kepada Tuhan sekalipun kondisi kesehatan kita yang kurang baik. Tetaplah setia kepada Tuhan sekalipun kita belum mendapatkan prestasi yang sesuai dengan harapan kita. Tetaplah setia melayani Tuhan sekalipun banyak tantangan yang kita hadapi. Sekalipun kita belum menemui atau melihat adanya perubahan dan kemajuan di dalam pelayanan kita. Apapun yang Tuhan letakkan di dalam hidup kita, itu adalah tanggung jawab kita. Sehingga Tuhan akan berkata kelak kepada kita ketika kita setia melakukan tugas, tanggung jawab, dan setia kepada Tuhan. Sehingga suatu saat Tuhan akan berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Berkomitmenlah untuk lebih sungguh-sungguh setia sampai akhir dalam segala perkara yang dipercayakan kepada kita. Berjuanglah terus sekalipun tubuh dan batin kita lenyap. Tetap Tuhanlah adalah Allah kita selama-lamanya. Hendaklah kita setia sampai akhir, sampai mati, dan Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepada kita. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Air mata ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiringmu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap
pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kembali kita menyanyikan pujian ini sebagai komitmen kita untuk setia mengiring Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tuhan, inilah ungkapan hati kami bahwa kami akan senantiasa setia untuk mengiringi-Mu, setia untuk melayani-Mu seumur hidup kami. Kami bersyukur buat pertolongan Tuhan sudah memimpin, menolong, memberkati kami dalam ibadah doa kami malam hari ini. Biarlah setiap firman, doa dan pujian yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu itu membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan di atas segalanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami akan beristirahat malam hari ini. Tuhan juga yang akan senantiasa menjaga kami, melindungi kami, sehingga kami boleh beristirahat di bawah perlindungan dan kuasa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, bersyukur, dan menutup ibadah kami malam hari ini. Amin. Ibadah doa kita telah selesai. Tetap hidup sehat dengan menjaga kesehatan kita dan ikuti protokol kesehatan, baik itu di luar maupun di dalam rumah kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.